Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NPM 212151003 dari kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi membahas soal ujian tengah semester teori bilangan pada tahun 2021 yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes MPD. Nomor 3, misalkan operasi lingkar tambah dan lingkar kali dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. A. Lingkar tambah B sama dengan 2A dikurangi 2B ditambah dengan 5, dan A lingkar kali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah dengan AB. Tentukan unsur inverse operasi lingkar tambah dan lingkar kali. Kita akan mencari unsur inverse operasi lingkar tambah terlebih dahulu, yaitu A lingkar tambah B sama dengan 2A dikurangi dengan B ditambah dengan 5. Sebelum mencari unsur inverse, kita harus mencari identitasnya terlebih dahulu. Rumus identitas itu adalah A lingkar tambah identitas sama dengan A. Identitas ini bisa diganti atau dilambangkan dengan P ataupun yang lainnya. Jadi A lingkar tambah P sama dengan A. 2A dikurangi dengan P ditambah dengan 5 sama dengan A. Kedua ruas kita kurangi dengan 2A, jadi negatif P ditambah dengan 5 sama dengan A dikurangi 2A. A dikurangi dengan 2A itu adalah negatif A. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 5, jadi negatif P sama dengan negatif A dikurangi 5. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1, jadi P sama dengan A ditambah dengan 5. Setelah didapatkan identitasnya, kemudian kita mencari inverse-nya. Rumus inverse itu adalah A lingkar tambah inverse sama dengan identitas. Inverse di sini bisa dilambangkan dengan Q maupun yang lainnya, sedangkan identitas dilambangkan dengan I di sini. Maka 2A dikurangi dengan Q ditambah dengan 5 sama dengan inverse identitas. Identitasnya itu adalah A ditambah dengan 5. A ditambah dengan 5. Kedua ruas kita kurangi dengan 2A. Jadi negatif Q ditambah dengan 5 sama dengan A dikurangi 2A ditambah dengan 5. A dikurangi dengan 2A itu adalah negatif A. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 5. Jadi negatif Q sama dengan negatif A ditambah dengan 5 dikurangi dengan 5. 5 dikurangi dengan 5 habis jadi 0, maka negatif Q sama dengan negatif A. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1, jadi Q sama dengan A. Maka unsur inverse operasi lingkar tambah A lingkar tambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah dengan 5 itu adalah A. Sekarang kita akan mencari unsur inverse operasi lingkar kali. A lingkar kali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah dengan AB. Rumus identitasnya itu adalah A lingkar kali identitas sama dengan A. Identitas ini kita lambangkan dengan P, jadi A lingkar kali P sama dengan A. A dikurangi 2P ditambah dengan AP sama dengan A. Kedua ruas kita kurangi dengan A, jadi negatif 2P ditambah dengan AP sama dengan A dikurangi dengan A. Nah, A dikurangi dengan A itu kan habis jadi 0. Kemudian di sini negatif 2P ditambah dengan AP. Nah, negatif 2P ditambah dengan AP ini kan sama-sama mempunyai P, maka kita faktorkan P-nya. Jadi P dalam kurung negatif 2 ditambah dengan A sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2 ditambah dengan A, jadi P sama dengan 0 per negatif 2 ditambah dengan A, maka P-nya adalah 0. Setelah didapatkan identitasnya sama dengan 0, maka kita mencari inverse-nya. Rumus inverse itu adalah A lingkar kali inverse sama dengan identitas. Inverse ini kita lambangkan dengan Q, jadi A lingkar kali Q sama dengan I. A dikurangi 2Q ditambah dengan AQ sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan A, jadi negatif 2Q ditambah dengan AQ sama dengan negatif A. Nah, di sini karena sama-sama mempunyai Q, kita faktorkan, jadi Q dalam kurung 2A ditambah dengan A. Negatif 2 ditambah dengan A sama dengan negatif A. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 2 ditambah dengan A, jadi Q sama dengan negatif A per negatif 2 ditambah dengan A. Nomor 4, hitunglah A, B, D, T, E basis 15 dibagi dengan TP basis 15. Nah, di dalam basis 15 itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya P, 11-nya B, 12-nya D, 13-nya T, dan 14-nya E.
Nah, BDTE basis 15 dibagi dengan TP basis 15. Kita ambil 3 angka yaitu BDT. Kalau misalkan kita ngambil BD, itu akan lebih kecil dari TP, soalnya kan B itu bernilai 11 sedangkan T itu bernilai 13. Maka 11 ini lebih kecil dari 13, maka kita ngambil 3 yaitu BDT dibagi dengan TP. BDT dibagi dengan TP berapa? Jadi TP kali berapa agar hasilnya mendekati dengan BDT. Nah, setelah saya hitung, TP dikali dengan T itu adalah mendekati dari BDT. TP dikali dengan T yaitu P dikali dengan T. P-nya itu 10 dikali dengan T yaitu jadi 130. 130 dalam basis 15 adalah 15 dikali 8 ditambah dengan 10. 10 itu adalah P. Kemudian T dikali dengan T. 13 dikali dengan 13 yaitu 169 ditambah dengan 8. 8 ini diambil dari sini, jadi 169 ditambah 8 sama dengan 177. 177 dalam basis 15 adalah 15 dikali 11 ditambah 12. Jadi 15 dikali dengan B ditambah dengan D. Maka hasil TP dikali dengan T adalah BDP. BDP. Nah, BDP ini kan lebih kecil dari BDT, tapi hampir mendekati. Kemudian, nah BDTE dibagi dengan TP adalah T. T dikali dengan TP adalah BDP. Jadi kita kurangi T. T itu kan 13. 13 dikurangi dengan P. P itu 10. Jadi 13 dikurangi dengan P adalah 13 dikurangi dengan 10 adalah 3. BD dikurangi dengan BD habis, maka sisanya adalah 3 dan E-nya kita turunkan jadi 3E. Nah, karena 3E ini lebih kecil dari TP, maka kita bisa memberikan koma di sini dan menambah 0 di sini. Jadi 3E0 basis 15 dibagi dengan TP basis 15. Nah, 3E0 basis 15 dibagi dengan TP basis 15 berapa? Jadi TP dikali berapa agar hasilnya mendekati 3E0. Nah, TP dikali dengan 4 hasilnya mendekati dari 3E0. TP dikali dengan 4. P dikali dengan 4 sama dengan 40. 40 dalam basis 15 adalah 15 dikali dengan 2 ditambah dengan 10. 10 itu adalah P. Kemudian T dikali dengan 4 sama dengan 52 ditambah dengan 2. 2 ini diambil dari sini. Sama dengan 54 sama dengan, nah 54 dalam basis 15 adalah 15 dikali dengan 3 ditambah dengan 9. Maka hasil dari TP dikali dengan 4 adalah 39P. 39P. Kemudian kita kurangi, jadi 3E0 dibagi dengan TP adalah 4. 4 dikali dengan TP basis 15 adalah 39P. 3E0 dikurangi dengan 39P. 0 dikurangi dengan P. P itu 10, tidak bisa, maka kita pinjam 0 ini ke E. Jadi 0 ini memiliki 15. 15 karena di sini basis 15. Jadi kalau kita pinjam 1, maka 1 itu bernilai 15. 15 dikurangi dengan P. P itu adalah 10. Jadi 15 dikurangi dengan 10 hasilnya 5. Kemudian di sini E. E itu kan tadi 14, tapi sudah dipinjamkan, jadi sisanya 13. 13 dikurangi dengan 9 adalah 4. Jadi kemudian 3 dikurangi dengan 3 adalah 0, jadi sisanya adalah 45. 45. Nah, 45 ini kan lebih kecil dari TP, maka kita bisa tambah lagi 0. Jadi 450 basis 15 dibagi dengan TP basis 15. Nah, saya sudah menghitungnya. Ternyata TP dikali dengan 4 mendekati dari 450. Kalau saya kali dengan 5 TP itu akan melebihi. Contohnya saja ini TP dikali dengan 5 adalah P dikali 5 50. 50 dalam basis 15 adalah 15 dikali 3 ditambah dengan 5. Kemudian T dikali dengan 5 adalah 65 ditambah dengan 3 sama dengan 68. 68 dalam basis 15 adalah 15 dikali dengan 4 ditambah dengan 8, maka TP dikali dengan 5 adalah 485.
dan itu lebih besar dari 450. Maka kita akan menggunakan yang 4 ini. Jadi TP dikali dengan 4 adalah 39P. 450 basis 15 dikurangi dengan 39P adalah 0 dikurangi dengan P. Nah, kita pinjam 0 ini ke 5. Jadi di sini itu 15 dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini tadi sudah meminjamkan ke 0. Jadi bernilai 4. Kemudian kan 4 dikurangi dengan 9 tidak bisa, maka kita pinjam ke 4 ini. Jadi 4 ditambah dengan 15 adalah 19. 19 dikurangi dengan 9 adalah 10. 10 itu adalah P. 3 dikurangi dengan 3 adalah hasilnya 0. Jadi BDTE basis 15 dibagi dengan TP basis 15 adalah T,44, sisanya P5. Nomor B-nya, PT BDT basis 14 dibagi dengan B29 basis 14. Nah, dalam basis 14 angkanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya P, 11-nya B, 12-nya D, dan 13-nya itu T. Nah, PT BDT basis 14 dibagi dengan B29 basis 14. Kita ambil 4 angka, yaitu PT BD. PT BD dibagi dengan B29 basis 14 itu berapa? Atau B29 basis 14 dikali berapa agar hasilnya mendekati PT BD? Ternyata setelah saya hitung, B29 dikali dengan T hasilnya itu mendekati dari PT BD. B29 dikali dengan T adalah 9 dikali T adalah 177. 177 dalam basis 14 itu adalah 14 dikali 8 ditambah dengan 5. Kemudian 2 dikali dengan T itu adalah 26 ditambah dengan 8. 8-nya itu di sini. Sama dengan 34. 34 dalam basis 14 adalah 14 dikali dengan 2 ditambah dengan 6. Kemudian yang terakhir ada B dikali dengan T adalah 143 ditambah dengan 2. 2-nya dari 14 dikali 2-nya ini. Hasilnya jadi 145. 145 dalam basis 14 itu adalah 14 dikali dengan 10. 10 itu adalah P ditambah dengan 5. Nah, maka dari hasil dari B29 dikali dengan T itu adalah P 5, 6, 5. P565 ini kan hampir mendekati PTBD dan lebih kecil juga dari PTBD-nya. Maka bisa kita gunakan, jadi PTBD dibagi dengan B29 itu adalah T. T dikali dengan B29 itu adalah P565. Kemudian kita kurangi. D dikurangi dengan 5. D itu 12. 12 dikurangi dengan 5 itu adalah 7. Dan B dikurangi dengan 6. B itu adalah 11. 11 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah 5. Kemudian T itu 13. 13 dikurangi dengan 5 hasilnya jadi 8. Kemudian P dikurangi dengan P itu hasilnya 0. Maka sisanya itu adalah 857. Nah, 857 lebih kecil kan dari B29, maka T-nya ini bisa kita turunkan jadi 857T basis 14. Kemudian kita bagi lagi dengan B29 basis 14. B29 dikali berapa agar hasilnya mendekati 857T basis 14. Nah, B29 dikali P itu hampir mendekati dengan 857T. Karena B29 dikali P itu adalah 9 dikali P adalah 90. 90 dalam basis 14 adalah 14 dikali dengan 6 ditambah dengan 6. Kemudian 2 dikali dengan P adalah 20 ditambah dengan 6. 6 dari sini sama dengan 26. 26 dalam basis 14 itu adalah 14 dikali dengan 1 ditambah dengan 12. Nah, 12 itu adalah D. Kemudian B dikali dengan P sama dengan 110 ditambah dengan 1. Satunya dari sini jadi 111. 111 dalam basis 14 itu adalah 14 dikali dengan 7 ditambah dengan 13. 13 itu adalah T. Maka B29 dikali dengan P itu adalah 7 T D6.
dan itu mendekati dari 857T. Jadi B29 dikali dengan P itu 7TD6. Kemudian kita kurangi T dikurangi dengan D. T itu 13 dikurangi dengan D. D itu adalah T dikurangi dengan 6. Maaf, T dikurangi dengan 6. Jadi T itu 13 dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah 7. Kemudian 7 dikurangi dengan D. Tidak bisa, karena D itu adalah 12. Maka kita pinjam nih 1 ke 5. Maka jadi 1 ini bernilai 14. Jadi 14 ditambah dengan 7 itu adalah 21. 21 dikurangi dengan 12 hasilnya 9. Kemudian di sini 5. 5 ini kan tadi sudah dipinjamkan 1 ke 7. Maka jadi 4. 4 dikurangi dengan T. T itu adalah 13. Tidak bisa, maka kita pinjam 1 ke 8. Jadi 14 ditambah dengan 4 yaitu 18. Kemudian 18 dikurangi dengan T. T itu 13, jadi hasilnya adalah 5. Kemudian 7, ini kan 8. 8 tadi sudah dipinjamkan ke 5 1, jadi hasilnya 7. 7 dikurangi dengan 7 hasilnya adalah 0. Nah, jadi sisanya itu ada 597. Karena 597 itu lebih kecil dari B29, maka kita bisa di sini koma, kemudian tambahkan 0. Jadi 5970. 5970 dibagi dengan B29 itu berapa? Atau B29 dikali berapa? Agar hasilnya mendekati 5970 ini. Ternyata B29 dikali dengan 7 hasilnya itu mendekati dengan 5970. Nah, B29 dikali dengan 7 itu adalah 9 dikali 7, 63. 63 dalam basis 14 itu 14 dikali dengan 4 ditambah dengan 7. Kemudian 2 dikali dengan 7 adalah 14 ditambah dengan 4 sama dengan 18. 18 itu dalam basis 14 itu adalah 14 dikali dengan 1 ditambah dengan 4. Dan yang terakhir ada B dikali dengan 7 adalah 77 ditambah dengan 1 sama dengan 78. 78 dalam basis 14 itu adalah 14 dikali dengan 5 ditambah dengan 8. Nah, maka B29 dikali dengan 7 itu adalah 5847. Kita kurangi dengan 5847-nya di sininya itu jadi 0,7. Nah, kemudian kita kurangi 0 dikurangi dengan 7. Nah, 0 dikurangi dengan 7 itu kan tidak bisa, maka kita pinjam 1 ke sini ke 7. Jadi 14 dikurangi dengan 7 sisanya 7. Kemudian 7 ini kan tadi sudah dipinjamkan, maka sisanya itu jadi 6. 6 dikurangi dengan 4 adalah 2. Kemudian 9 dikurangi dengan 8 adalah 1, dan 5 dikurangi dengan 5 habis. Maka sisanya itu ada 127. 127 itu kan lebih kecil dari B29, maka kita tambahkan 0. Jadi 1270. 1270 dibagi dengan B29 itu berapa? Atau B29 dikali berapa agar hasilnya mendekati dengan 1270. Nah, jika kita B29 ini dikalikan dengan 2 itu akan lebih dari 1270, maka kita kalikan saja dengan 1. Jadi 1 dikali B29 yaitu B29. Kemudian kita kurangi 0 dikurangi dengan 9, tidak bisa, maka kita pinjam 1 ke 7 jadi 14. Nah, 14 dikurangi dengan 9 hasilnya adalah 5. Kemudian ini kan 7 tadi sudah dipinjamkan ke 0, maka sisanya ada 6. 6 dikurangi dengan 2 adalah 4. Kemudian 2 dikurangi dengan B, tidak bisa. Nah, maka kita pinjam 1 ke sini jadi 2 ditambah dengan 14. Jadi sisanya jadi adalah 16. Kemudian 16 ini kita kurangi dengan B. B itu 11, maka sisanya adalah 5. Jadi PT BDT basis 14 dibagi dengan B29 basis 14 itu adalah TP,71,71, sisanya itu adalah 545.
Nomor C, ubahlah 0,87 dalam basis 13. Jawab bahwa di sini kalau misalkan kita akan merubahnya ke dalam basis 13, maka 0,87 ini dikalikan dengan 13 per 13. Jadi 0,87 dikali dengan 13 adalah 11,31 per 13. Kemudian kita pisahkan 11,31 per 13 nya ini menjadi 11 per 13 ditambah 0,31 per 13. Nah, 11 itu kan di dalam basis 13 itu adalah B. Jadi, yang bernilai bulat ini kita pisahkan, kemudian yang memiliki komanya kita kalikan lagi dengan 13 per 13. Jadi 0,31 per 13 dikali dengan 13 per 13. 0,31 dikali dengan 13 adalah 4,03. Sedangkan 13 dikali dengan 13 menjadi 13 pangkat 2. Kemudian kita pecahkan lagi, jadi 4 per 13 pangkat 2 ditambah dengan 0,03 per 13 pangkat 2. Kita pisahkan yang bilangan memiliki bilangan bulat, jadi 4. Nah, 4 ini kan bulat ya, sedangkan 0,03 itu tidak bulat. Jadi yang bulatnya itu kita pisahkan jadi 4 per 13 pangkat 2. Nah, yang masih berkoma ini kita kalikan lagi, jadi 0,03 per 13 pangkat 2 dikali dengan 13 per 13. 0,03 dikali dengan 13 adalah 0,39 per 13 pangkat 3. Kita pecahkan menjadi 0,0 per 13 pangkat 3 ditambah dengan 0,39 per 13 pangkat 3. Kemudian kita pisahkan 0 per 13 pangkat 3. Kemudian 0,39 per 13 pangkat 3 nya ini kita kalikan lagi dengan 13 per 13. Jadi 0,39 dikali dengan 13 adalah 5,07 per 13 pangkat 4. Kemudian kita pecahkan, jadi 5 per 13 pangkat 4 ditambah dengan 0,07 per 13 pangkat 4. Kita pisahkan 5 per 13 pangkat 4-nya. Kemudian yang masih berkomanya ini kita kalikan lagi dengan 13 per 13 sampai dengan, jika saya lanjutkan, saat 13 pangkat 20 ini, 0,87 ini kembali lagi ke sini, B per 13. Nah, ini akan terjadi pengulangan. Jadi, 0,87 dalam basis 13 adalah 0, B, ini B, kemudian 4, 0, 5, dan 0, sampai terjadi pengulangan lagi pada 13 pangkat 20, yaitu B, 4, 0, 5, 0, dan seterusnya. Nah, jadi dalam basis 0,87 dalam basis 13 ini akan terjadi pengulangan pada 13 pangkat 20. Ini merupakan hanya jawaban singkatnya saja. Nah, jika dilanjutkan, maka ini akan terjadi pengulangan. Nomor 5A, gunakan teorema binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10. Nah, N-nya ini adalah 10. Untuk mencari koefisien untuk menjabarkan nilai ini, kita bisa menggunakan rumus NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. N-nya 10 dan R-nya adalah 0 sampai 10. Nah, maka didapatkan koefisien berturut-turutnya itu adalah 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, dan 1. Selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan segitiga Pascal. Tetapi agar lebih jelas, agar lebih tidak ada kekeliruan, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, X dikurangi 3Y pangkat 10 ini A-nya bernilai X dan B-nya bernilai negatif 3Y. Maka X dikurangi 3Y pangkat 10 adalah X pangkat
10 ditambah 10x pangkat 9 dikali dengan negatif 3y ditambah dengan 45x pangkat 8 dikali dengan negatif 3y pangkat 2 ditambah 120x pangkat 7 dikali dengan negatif 3y pangkat 3 ditambah 210x pangkat 6 dikali dengan negatif 3y pangkat 4 ditambah 252x pangkat 5 dikali dengan negatif 3y pangkat 5 ditambah 210x pangkat 4 dikali dengan negatif 3y pangkat 6 ditambah dengan 120x pangkat 3 dikali dengan negatif 3y pangkat 7 ditambah 45x kuadrat dikali dengan negatif 3y pangkat 8 ditambah 10x dikali dengan negatif 3y pangkat 9 dan ditambah dengan negatif 3y pangkat 10. Nilai x-nya ini semakin ke kanan semakin berkurang, sedangkan nilai y-nya ini semakin ke kanan itu semakin bertambah. Nah, untuk mengerjakannya ini kita harus mengerjakan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Jadi, negatif 3y kuadrat, maka kita kuadratkan terlebih dahulu. Sama halnya dengan negatif 3y pangkat 3. Nah, kita pangkatkan 3 terlebih dahulu, maka didapatkan x pangkat 10 dikurangi 30x pangkat 9y ditambah 405x pangkat 8y pangkat 2 dikurangi 3240x pangkat 7y pangkat 3 ditambah dengan 17.010x pangkat 6y pangkat 4 dikurangi 61.236x pangkat 5 y pangkat 5 ditambah dengan 153.090x pangkat 4 y pangkat 6 dikurangi dengan 2.440x pangkat 3 y pangkat 7 ditambah dengan 295.245x kuadrat y pangkat 8 dikurangi dengan 196.830x y pangkat 9 ditambah dengan 59.049 y pangkat 10. Nah, jadi penjabaran dari x dikurangi 3y di pangkat 10 itu adalah seperti ini. 5b, tentukan suku ke-9 dari 3x ditambah y pangkat 15. Nah, n-nya itu adalah 15, n-nya ini 15. Maka koefisien suku ke-9-nya ini kita bisa menggunakan rumus nr sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurangi r faktorial. N-nya 15 dan untuk r-nya itu kan ditanyakannya koefisien suku ke-9, maka r-nya itu adalah 8. Jadi sama dengan 15 faktorial per 8 faktorial dalam kurung 15 dikurangi 8 faktorial. Hasilnya jadi 15 faktorial per 8 faktorial 7 faktorial. 15-nya ini kita jabarkan jadi 15 dikali dengan 14, dikali dengan 13, dikali dengan 12, dikali dengan 11, dikali dengan 10, dikali dengan 9, dan sampai 8 faktorial. Karena nanti di sini akan dibagi dengan 8 faktorial juga, agar memudahkan. Kemudian yang 7-nya, 7 faktorialnya juga ini kita jabarkan menjadi 7 dikali dengan 6, dikali dengan 5, dikali dengan 4, dikali dengan 3, dikali dengan 2, dan dikali dengan 1. Kemudian di sini 8 faktorial habis, maka kemudian kita kalikan nih 15 dikali dengan 14, dikali dengan 13, dikali dengan 12, dikali dengan 11, dikali dengan 10, dan dikali dengan 9, hasilnya adalah 32.432.400 per 7 dikali dengan 6, dikali dengan 5, dikali dengan 4, dikali dengan 3, dikali dengan 2, dan dikali dengan 1. Hasilnya adalah 5040. Kemudian kita bagi, maka hasilnya itu adalah 6.435 dikalikan dengan A-nya itu kan 3x, pangkatnya itu adalah N dikurangi R. Tadi kan N dikurangi dengan R itu hasilnya adalah 7, maka di sini pangkatnya adalah 7. Y-nya itu Y pangkat R, R-nya itu tadi 8.
maka kita akan memangkatkan terlebih dahulu yang 3x ini. Jadi 3x ini kita pangkatkan terlebih dahulu dengan 7. Hasilnya adalah 2187 x pangkat 7. Kemudian kita kalikan 6435 dikali dengan 2187 x pangkat 7 dikali dengan y pangkat 8. Hasilnya adalah 14.073.345 x pangkat 7 y pangkat 8. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang soal teori bilangan dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.